Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif dari kelas PPIB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari matkul filsafat dakwah. Materi tersebut berjudul Islam sebagai pesan dakwah. Pesan dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh seorang dai. Pesan yang disampaikannya yaitu ajaran Islam. Jadi, ajaran Islam merupakan objek atau materi yang disampaikan oleh seorang dai pada saat ia melakukan proses kegiatan dakwah. Sebagian besar penulis buku-buku ketika menjelaskan tentang pesan dakwah berkisar pembahasan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Dakwah merupakan tugas agama yang mulia, karena suatu upaya mengubah seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Menurut jurnal Al-Munawwar Said, bahwa dakwah merupakan tugas umat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu Islam. Islam adalah agama moral yang mementingkan isi kualitas hidup seseorang. Kualitas yang dimaksud ialah berupa sikap atau perilaku seseorang, baik secara lahiriah maupun rohaniah. Kita diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah dengan bijaksana. Ini sesuai dengan firman Allah pada surah An-Nahl. Surah tersebut berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, agar mereka dapat hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat, dan dia juga yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ada juga dari hadis tersebut mementingkan kita untuk menyampaikan pesan dakwah walau hanya sedikit. Hadis tersebut berbunyi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, di sini kita mementingkan kita untuk menyampaikan pesan dakwah walau pesan dakwah tersebut hanya sedikit. Dakwah merupakan suatu proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar sengaja. Dakwah bertujuan untuk mengubah seseorang agar seseorang tersebut mengamalkan ajaran Islam, dan juga mengubah seseorang tersebut dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Menurut dari buku Peter Connolly yang berjudul Aneka Pendekatan Studi Agama, bahwa kajian Islam di Barat mulai diterapkan di beberapa negara Islam dan menggunakan beberapa metode pendekatan. Yang pertama, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kategori humanitas, dan yang kedua menggunakan metode di dalam disiplin teologi, dan yang ketiga menggunakan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Dan yang keempat menggunakan metode studi tentang kawasan seperti Middle East Studies, South Asian Studies, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.